Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Ayu Jelita dengan NIM 12250320374. Di sini, saya akan menjelaskan tentang subdomain COVID 2019, yaitu APO14 Manage Data dan BAI 01 Manage Program. Langsung saja, di sini ada latar belakang, yaitu di mana di era digital, pengolahan data dan program yang efektif sangat penting nih bagi organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan bisnis. Ternyata, mengalami pertentangan seperti ancaman keamanan informasi dan kompleksitas pengolahan program sering muncul. Maka munculkanlah COVID 2019 ini dengan menawarkan kerangka kerja terstruktur, termasuk APO 14 yang berfokus pada pengolahan data agar berkualitas, aman, dan sesuai regulasi, serta BAI 01 yang berfokus pada pengolahan program secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan strategis. Maka rumusan masalah dari kami ini yaitu adalah yang pertama, bagaimana pengolahan data menggunakan APO14 dapat meningkatkan kualitas dan keamanan data. Yang kedua, bagaimana penerapan BAI 01 ini dapat memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, apa sih manfaat yang diperoleh dari penerapan APO14 dan BAI 01 dalam pengolahan data dan program. Langsung saja, pasti itu APO14 Manage Data, yaitu Manage Data itu dalam kerangka kerja 2019 yaitu berfokus pada pengolahan aset data perusahaan secara menyeluruh, mencakup proses apakah itu penciptaan hingga pengarsipan data. Tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa data yang dikelola akurat, konsisten, aman, dan dapat diakses sesuai kebutuhan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ya, ada yang selanjutnya itu penerapan APO14 nih, yaitu mendukung pencapaian tujuan perusahaan seperti menjamin kualitas informasi keuangan EG 04 dan memastikan informasi manajemen berkualitas untuk mengambil keputusan EG 07. Selain itu, tujuan penyelarasannya AG 10 berfokus pada menjaga kualitas informasi manajemen IT yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, pengolahan data yang baik melalui APO14 dapat meningkatkan transparansi informasi serta kepuasan pemangku kepentingan dan pengguna. Jadi, manage data ini adalah yang berfokus pada pengolahan aset seperti prosesnya, penciptaannya, hingga pengarsipan data itu. Dengan tujuan pertama itu, apakah akuratkah, konsistenkah, amankah, dan dapat diakses sesuai nggak dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Oke, nah selanjutnya, aktivitas dalam pengolahan data manage data ini. Di sini aktivitasnya tuh ada 5 aktivitas. Yang pertama APO 0401. Di sini dijelaskan aktivitasnya itu adalah meliputi penetapan strategi manajemen data dan tanggung jawabnya apa. Yang kedua, APO 1402 itu menjaga konsistensi glosarium bisnis. Yang ketiga, pengolahan metadata APO 1403. Yang selanjutnya penerapan strategi kualitas data APO 1404, metodologi profil data APO 1405 serta pengolahan baku penampilan data APO 14.10. Dan setiap aktivitas itu dirancang untuk mendukung kualitas, konsistensi, dan ketersediaan data yang optimal. Gunanya apa? Gunanya itu menunjang pengambilan keputusan berbasis data. Dengan penerapan yang baik, organisasi dapat menjaga integritas data, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang selanjutnya itu BAI 01 Manage Program. Apa sih itu Manage Program? Yaitu di sini dijelaskan dalam kerangka kerja COVID 2019 yaitu berfokus pada pengolahan program secara terkoordinasi untuk memastikan tercapainya nilai bisnis yang diinginkan serta mengurangi risiko keterlambatan, biaya tambahan, dan penurunan nilai. Jadi maksud dari manage program ini yaitu mengkoordinasikan apakah sesuai nggak dengan bisnis yang diinginkan. Serta untuk apa? Serta risiko keterlambatannya, apakah ada biaya tambahannya, dan penurunan nilai. Dan tujuannya apa? Tujuan utama BAI 01 ini adalah mewujudkan nilai bisnis yang optimal, serta meningkatkan komunikasi dan keterlibatan pengguna bisnis.
Lanjut, ini adalah penerapan BI 01, yaitu adalah mendukung pencapaian tujuan perusahaan seperti portofolio produk dan layanan kompetitif, EG 01. Optimalisasi proses bisnis, EG 08, dan pengelolaan program transformasi digital, EG 12. Selain itu, tujuan penyelesaiannya yaitu memastikan bahwa manfaat investasi IT dapat terrealisasi dengan baik, serta program dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas. Dengan demikian, BI 01 berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pengolahan program, serta memastikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Jadi di sini manage program ini bagaimana sih sebuah program itu terkoordinasi dengan baik serta mengurangi resiko keterlambatannya. Untuk apa? Sesuai dengan anggaran dan memenuhi standar kualitasnya. Sehingga itulah BI ini berperan penting dalam apa? Dalam meningkatkan efisiensi pengolahan program serta memastikan nih semua ikut serta, baik itu pemangku kepentingan, pengguna bisnis ataupun yang lainnya, ikut serta dalam penerapan tersebut. Selanjutnya yaitu aktivitas dalam pengelolaan program. Itu di sini dijelaskan yaitu berfokus pada pengelolaan program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga evaluasi untuk memastikan apa? Mencapai nilai bisnis yang optimal. Aktivitas pengelolaan program dalam BI 01 ini mencakup pertama, pendekatan standar. Di sini dijelaskan yaitu pendekatan standar ini yaitu menetapkan standar pengelolaan program yang mencakup pengelolaan lingkup, sumber daya, resiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan melalui PMO, Program Management Office. Dan evaluasi ini berkala untuk dilakukan, memastikan pendekatan ini selalu relevan. Memastikan pendekatan ini selalu relevan itu pengelolaan ruang lingkup tadi, sumber daya, risiko, dan keterlibatan pemangku kepentingan tadi, apakah sesuai nih dengan pendekatan dengan relevan. Yang selanjutnya itu inisiasi program, yaitu memulai program dengan menjemput sponsor, menyusun business case, membuat program relasi manfaat untuk mendapatkan otorisasi dan melanjutkan programnya tersebut. Selanjutnya, aktivitas yang selanjutnya yaitu adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi di sini keterlibatan pemangku kepentingan ini dengan transparansi informasi serta memastikan kebutuhan mereka ini terpenuhi pemangku kepentingan tersebut, yaitu contohnya pelanggan nih, sesuai nggak dengan kebutuhan pelanggan nih dengan bisnis yang kita berikan kepada pelanggan, sesuai nggak? Maka dari itu kita harus mengolah keterlibatan pemangku kepentingan tersebut. Yang selanjutnya tuh rencana program, itu mengembangkan rencana program yang mencakup pendanaannya, biaya, jadwal, dan ketergantungan antar proyek serta memperoleh rencana sesuai perkembangan. Selanjutnya, eksekusi program, yaitu melaksanakan program sesuai nih dengan rencana, dengan mengelola sumber daya secara efisien, serta melakukan pengawasan dan pelaporan kemajuan secara berkala. Dan yang keenam, yaitu pemantauan dan pengendalian, yaitu memantau kinerja program, melakukan pengendalian kualitas, dan menyampaikan laporan kepada komite pengarah serta sponsor program. Di sini adalah pemantauan dan pengendalian, itu memantau kinerja program, apakah sesuai nggak dengan apa yang diharapkan, terus pengendalian kualitasnya bagaimana, terus menyiapkan laporannya kepada komite pengaruh serta sponsor yang program tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu penerapan APK 14 ini dalam KOPI 2011 itu memastikan pengelolaan data yang efektif, aman, dan sesuai kebijakan perusahaan. Sementara BI 01 berfokus pada pengelolaan program agar sesuai dengan tujuan strategis. APK 14 ini membantu menjaga kualitas data, melindungi dari risiko, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan melalui kebijakan pengarsipan dan peran yang jelas. Di sisi lain, BI 01 memastikan program ini berjalan sesuai dengan rencana, pengelolaan standar pemantauan, dan pengendalian yang baik sehingga dapat menghindari resiko penundaan dan biaya tambahan. Secara keseluruhan, kombinasi penerapan kedua domain ini mendukung perusahaan mencapai tujuan bisnis secara optimal dan terintegrasi. Oke, itulah tadi pembahasan dari APO 14 Manage Data dan BI 01 Manage Program. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.